Vincent Squilante, nama yang kedengarannya biasa aja, tapi di balik itu ada cerita yang lebih liar dari film mafia manapun. Di saat banyak orang cuma jadi saksi sejarah, Vincent ini adalah orang yang hidup, tumbuh, dan mati di tengah sejarah kelam dunia kriminal Amerika. Saat dia masuk ke lingkaran Cosa Nostra, keluarga mafia New York itu udah 3 kali ganti bos. Dan dia bakal hidup cukup lama buat ngeliat 3 bos lagi. Satu bakal dibunuh, satu lagi bikin dia kaya, dan yang terakhir bakal jadi orang yang ngirim dia ke liang kubur. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Vincent Squilante. Vincent dikenal sebagai King of Trash, raja bisnis sampah dari New York. Tapi jangan bayangin dia ini cuma tukang angkut tong kotor ya. Bisnis sampah di tangan mafia itu ibarat tambang emas yang bau. Lewat itu, Vincent ngumpulin kekayaan, pengaruh, dan juga musuh. Banyak yang bilang dia juga main di bisnis narkoba, dan bahkan ikut ngebunuh beberapa bos mafia lainnya. Tapi kayak kebanyakan cerita dunia bawah, mana yang bener, mana yang bualan, semuanya tuh udah kabur. Kabur dalam kabut cerita jalanan, catatan rahasia, dan jasad-jasad yang kagak pernah ditemukan. Vincent James Squilante lahir di Bronx bulan Juni 1917 dari pasangan Luigi Squilante dan Bedelia Alberti. Tentang ortunya sendiri kagak banyak yang bisa digali, tapi mereka punya 10 anak, 7 cewek dan 3 cowok. Saudari-saudarinya kagak banyak disebut, tapi 2 saudara laki-lakinya, Nunzio dan William, itu ikut milih hidup di jalur miring. Artinya kebengalan mungkin udah jadi warisan keluarga dari keluarganya Vincent ini. Soal kapan Vincent ini mutusin buat turun ke dunia mafia, ada 2 versi. Versi pertama bilang kalau itu terjadi secara alami, kagak ada momen dramatis, kagak ada tragedi yang jadi pemicu, cuman karena dia lahir dan besar di lingkungan yang penuh kode diam, amplop gelap, dan pria-pria berdasi yang ngilangin orang tanpa jejak. Bahkan Frank Scalise, salah satu bos Gambino family waktu itu, kabarnya langsung ngerekrut Vincent buat kerja di bawah dia. Itu terjadi di awal 1930-an, waktu Vincent masih umur belasan. Waktu itu dia gabung di salah satu geng yang berafiliasi dengan Gambino family. Masuk ke kelompok Scalise dan mulai ngerasain dunia tempat uang, kekuasaan, dan darah jadi mata uang harian. Tapi hidup Vincent bakal berubah lagi waktu Vincent Mangano ngegeser Scalise dari kursi bos dan nunjuk Albert Anastasia jadi wakilnya. Dan nama Anastasia ini lu bakal denger terus dalam hidupnya si Vincent, karena di kemudian hari dialah orang yang bener-bener bakal narik Vincent ke pusaran paling dalam dari dunia mafia. Tapi sabar dulu, cerita berdarahnya belum dimulai. Vincent Mangano dan Albert Anastasia, 2 nama besar di dunia mafia New York, tapi mereka bukan pasangan ideal. Bukan kayak bos dan wakil yang saling nutup punggung, mereka kayak 2 bom waktu dalam satu ruangan. Dan waktu terus berdetik, sampai akhirnya April 1951, satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Orang bilang Vincent Mangano ini hilang, tapi dalam dunia mafia, hilang itu udah sinonim sama dibunuh dan dikubur di tempat yang kagak bakal lu temuin. Ada rumor kalau jasad Mangano ini sekarang jadi bagian fondasi apartemen di Long Island. Tapi satu yang pasti, saudaranya Philip Mangano kagak seberuntung itu. Tubuhnya ditemukan di rawa-rawa Brooklyn Tenggara, ditembak berkali-kali di wajah, dibuang kayak bangkai, pemakamannya pun ditutup rapat-rapat. Literally gitu. Peti jenazahnya kagak dibuka, cuman ada satu foto yang ditaruh di ruang duka oleh keponakannya, Vincent Greco. Foto terakhir buat orang yang pernah jadi pilar keluarga mafia. Kasusnya sendiri kagak pernah diselesaikan, kagak ada yang berani buka mulut. Tapi tahun 1968, seorang pria bernama Jim Carr bicara ke Parade Magazine. Katanya Vincent Mangano itu dibawa ke rumah di Long Island. Di sana dia dibunuh, mayatnya digiling di truk sampah, terus dibuang entah kemana. Dan katanya salah satu pembunuhnya adalah Vincent Squilante sendiri. Tapi tentu aja kagak ada bukti konkret ya kan. Hanya bisikan-bisikan gelap di lorong-lorong yang kagak pernah ada CCTV-nya. Yang jelas tahun 1951 itu jadi titik balik buat Vincent. Anastasia naik jadi bos. Setelah Mangano lenyap,
dan di bawah kekuasaan bos baru itu, karir kriminal Vincent langsung meledak. Gaya lamanya berubah. Dulu kerja dari balik bayang-bayang, sekarang dia duduk di meja utama. Tapi dengan posisi baru datang juga perhatian baru ya kan? Dan ini bukan perhatian yang enak. Di awal 1950-an, Vincent itu mulai masuk ke radar hukum. Dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba, pemerasan, dan penggelapan pajak. Tapi dari semua tuduhan itu yang nempel cuma satu, pajak. Klasik banget emang, mafia tuh selalu kejebak bukan karena darah yang mereka tumpahin, tapi karena duit yang mereka lupa laporin. Vincent kena denda $58.000, jumlah yang gede banget waktu itu. Sampai sekarang juga gede sih. Tapi dia ngebayar dan cara bayarnya cerdas tapi jahat. Dengan kontrol penuh atas industri sampah di Long Island dan New York juga, plus pengaruh besar di Serikat Buruh Teamster Lokal 813 yang baru aja dibentuk, Vincent tinggal angkat telepon. Serikat itu punya sekitar 2.000 anggota, yang dimana semuanya tukang angkut sampah mandiri. Tapi mereka bukan lagi buruh biasa, mereka udah jadi pion dalam permainannya Vincent. Dia maksa perusahaan transportasi dan para anggota serikatnya buat bayar denda pajaknya. Artinya secara harfiah orang-orang itu bayarin dia buat nutup kasus pidana federal. Bersamaan dengan itu, dia bagi pengaruh sama Bernard Edelstein, seorang penipu berdarah Yahudi yang juga megang kendali besar di serikat buruh. Mereka mainin organisasi ini udah kayak boneka, dorong aturan, atur jadwal, intimidasi lawan bisnis, dan semua hasil akhirnya duit, kekuasaan, dan nol konsekuensi. Tapi semua itu bikin telinga Washington ini jadi mulai panas. Biro Narkotika Federal waktu itu mulai ngelirik Vincent itu bukan cuman jadi sebagai mafia biasa, tapi target utama. Dan mereka udah punya tim khusus yang dijulukin The Italian Team. 4 orang agen khusus yang fokus buat ngeberesin urusan Cosa Nostra di New York. Di sidang McLaren tahun 1957, agen Joe Amado, salah satu anggota tim itu, bilang di depan komite bahwa Vincent dan keponakannya, Gennaro Mancuso, adalah pemimpin dari jaringan rahasia penyelundupan narkoba. Jadi meskipun Vincentnya ini dikenal sebagai raja sampah, bisnis kotornya itu jauh melampaui sekedar kantong plastik dan truk kompaktor. Dia punya tangan di serikat buruh, pelabuhan, konstruksi, bahkan narkotika lintas negara. Dan semua itu dilakuin sambil nyengir, sambil terus main catur politik mafia di balik layar. Tapi masalahnya, lu bisa jadi raja di dunia mafia, tapi lu kagak akan pernah aman dari kematian. Karena di dunia mereka, satu langkah aja, satu langkah yang salah nih, itu bisa bikin lu turun dari tahta dan masuk ke peti mati. Meski udah dicurigai sebagai salah satu pengendali utama jaringan narkotika, Bureau Narkotika kagak pernah berhasil ngejerat Vincent dengan tuduhan perdagangan narkoba. Buktinya kagak cukup, saksinya bisu, semua pintu kayaknya udah dibayar buat diem. Tapi mereka kagak nyerah. Setahun kemudian di sidang yang sama, McLaren Senate Committee, semua kegiatan dari si Vincent di bisnis sampah akhirnya dibuka satu-satu. Nama Bernard Edelstein muncul sebagai partner penting. Dia ini bendahara dan sekretaris dari Lokal 813, serikat buruh yang nguasain semua truk sampah di New York. Tanpa dia, impian Vincent buat ngejadiin industri sampah sebagai tambang duit mafia kagak akan pernah kejadian. Edelstein itu loyal banget. Dia bikin seluruh serikat itu tunduk, bahkan ikut bantu Vincent nyikat pesaing, mindahin klien, dan ngebangun monopoli bisnis. Jadi ceritanya para pekerja diatur buat masuk ke asosiasi tertentu, dan siapapun yang kagak nurut bakal kena penalti. Vincent kagak sekedar pembisnis kok, dia penguasa ekosistem sampah di 5 borough New York. Bahkan waktu Robert Kennedy, penasihat hukum yang nantinya bakal jadi jaksa agung, nyoba nyudutin Vincent dan Edelstein di pengadilan, dua-duanya kagak goyah. Kagak ada yang keluar dari mulut mereka selain memilih diam sesuai amandemen kelima. Bahkan pas ditanya nama sendiri pun, Vincent lihat dulu ke pengacaranya, terus nolak jawab. Bayangin coba, pria ini lagi diem 120 kali, beneran diem yang bikin frustasi satu ruangan gitu. Tapi dibalik diem itu, dunia mafia kagak pernah tidur ya kan. Tahun 1957, Frank Scalise, mantan bos Gambino yang tadi, itu ditembak mati di toko buah. Saat beli peach, 2 pria berseragam putih dan kacamata hitam itu masuk, nembak dia berkali-kali, terus keluar kayak kagak ada apa-apa. Polisi bilang pelakunya ini kabur naik mobil, kagak pernah ketangkep,
kasusnya dingin, tapi bisik-bisik di dunia bawah yang hilang. Vincent Squilante ada di balik semua itu. Bukan si penembak mungkin, tapi si dalang, karena buat ngeberesin tokoh selevel Frank, lu kagak bisa sembarangan gitu. Hanya orang dalam yang bisa dapet restu dari bos. Dan Vincent saat itu lagi deket-deketnya sama Albert Anastasia, sang kepala keluarga. Tapi lu tahu kan ya, maksudnya familiar kan ya sama dunia mafia. Hari ini lu duduk makan bareng bos, besok lu bisa aja ngelihat dia mati di depan mata. Dan itu beneran kejadian. Oktober 1957, pagi-pagi di barbershop, dua pria masuk, nembak Anastasia sampai tewas di kursi potong rambut. Vincent ada di sana, tapi dia kagak duduk diem kayak karakter mafia di film. Dia panik, bangun, teriak, lari. Gue cabut dari sini. Itu yang dibilang Jane Weinberg, pegawai salon yang secara kagak sengaja jadi saksi pembunuhan paling brutal tahun itu. Konon dalam pembunuhan ini adalah Carlo Gambino, yang akhirnya jadi pemimpin baru, dan nama keluarga mafia itu diabadikan jadi Gambino Crime Family. Sebulan setelah penembakan itu, hukum mulai bergerak. November 1957, Vincent, saudaranya Nunzio, dan asistennya Bernard Edelstein ditangkap. Tuduhannya pemerasan dan manipulasi kontrak pembuangan sampah di Mitchellfield Air Force Base di Long Island. Di tahun 1958, mereka bertiga ini dinyatakan bersalah. Edelstein dapat 10 tahun, Nunzio 5 tahun, dan Vincent dijatuhin 15 tahun penjara. Di balik jeruji, Vincent tuh kagak sendirian. Satu sel sama dia itu adalah Rudolf Abel, mata-mata mafia Soviet berdarah Inggris Rusia yang ditahan Amerika. Nama aslinya William August Fisher, tapi itu rahasia negara. Pemerintah AS itu bahkan nuker dia dalam sebuah perjanjian sensasional. Satu mata-mata Soviet dibarter dengan Gary Powers, pilot pesawat mata-mata U-2 yang jatuh di Rusia, dan Frederick Pryor, mahasiswa Amerika yang dituduh mata-mata di Berlin Timur. Jadi di penjara pun Vincent masih jadi bagian dari sejarah besar. Diduduk satu sel dengan tokoh utama dalam konflik perang dingin. Ironis kan? Seorang tukang sampah mafia duduk bareng mata-mata internasional pula. Tapi beginilah hidup Vincent, penuh rahasia, penuh intrik, dan makin dekat ke titik akhir yang kagak bakal dia bisa hindarin. Dan lu tahu sendiri gitu, di dunia mafia kagak ada yang namanya pensiun tenang. Kalau lu kagak mati di jalan, lu mati di jeruji. Tapi buat Vincent nasibnya bakal lebih misterius dari itu. Tentunya ini bukan sekedar orang kabur dari masalah. Buat orang kayak Vincent, menghilang itu berarti salah satu dari dua hal. Entah dia menghindar dari pembalasan, atau dia jadi korban pembalasan itu sendiri. Beberapa sumber percaya ini semua ada hubungannya sama Albert Anastasia. Dia dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan lama. Carlo takut kalau Vincent yang sebenarnya ngatur bisnis itu bukan tipe orang yang seneng, apalagi kalau jalanan itu penuh darah dan uang haram. Tapi ada juga versi lain, dan mungkin ini yang paling masuk akal, yaitu Vincent tahu waktunya udah habis. Dia tahu kalau dia ini kagak bisa menang di pengadilan. Satu-satunya cara ya buat nyelamatin dia adalah jadi informan dalam dunia mafia. Kagak ada kata yang lebih beracun dari itu. Lu bisa ngebunuh orang, ngerampok bank, bahkan ngubur jenazah di tempat pembuangan sampah. Tapi lu kagak boleh jadi snitch, bre. Dan kalau Carlo tahu ada potensi pengkhianatan, dia kagak akan nungguin lama buat ngeberesin. Sampai sekarang kagak ada yang bener-bener tahu gimana Vincent mati. Tapi beberapa informan, salah satunya berkode T174, ngasih detail yang gelap banget. Katanya Vincent ini dihabisin sama Frank Troiano, yang saudaranya Leo sendiri, juga Nick Rateni dan Joseph Florello. Mereka siap-siap ngebunuh Vincent. Tapi jurnalis dan peneliti mafia Jerry Capecci itu punya versi yang beda. Dalam bukunya Murder Machine, dia nulis kalau Vincent sendiri datang ke Anthony Gaggi, yang kemudian ngebunuh dia bareng satu rekannya di Bronx, dan mayatnya dibuang di 10th Street. Masalahnya Bronx kagak punya 10th Street, ada 9 jalan dengan nama itu di New York, tapi nggak ada satupun di Bronx. Versi ini jadi makin kabur, makin misterius, makin kayak dongeng kelam dari mulut ke mulut. Dan ada lagi cerita yang lebih gila, desas-desus yang udah beredar bertahun-tahun bilang kalau Vincent ini diundang ke sebuah pesta. Di sana pas dia mabok berat dan kagak bisa berdiri, sekelompok perempuan, entah istri, pacar, ibu, atau saudara dari orang-orang yang dulu dia bunuh, nyerang dia.
Mereka nusuk Vincent ini berkali-kali, terus motong-motong tubuhnya dan nguburin potongannya entah di mana. Beneran atau kagak, cuman Tuhan dan orang-orang itu yang tahu. Tapi yang pasti kisah hidup dari Vincent James Quilante sekali lagi ngebuktiin satu hal, kalau jalan kriminal kagak pernah punya akhir yang tenang. Lu bisa jadi hitman, bisa jadi bos, bahkan bisa nguasain seluruh industri sampah di New York. Tapi waktu akhirnya datang, lu ini tetap sendirian dan lu bakal dibungkam, dimusnahkan dan dilupakan demi dunia yang lu bantu bentuk. Karena di dunia mafia kagak ada yang lebih penting dari rahasia, dan Vincent udah tahu terlalu banyak soal hal itu. Oke bre, sekian buat video gua kali ini. Kita udah ngebahas soal Vincent Quilante, si raja sampah dari New York. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.